Meski penuh manfaat, keberadaan jembatan juga kerap dikait-kaitkan dengan fenomena-fenomena mistis yang mengusik logika. Bahkan ada beberapa jembatan yang melegenda karena kisah angkernya. Sekitar tahun 2020 lalu, bahkan ada jembatan yang viral di medsos gara-gara penampakan hantu wanita berpakaian putih yang terekam CCTV melintas di Jembatan Biru Citayam. Benarkah ada hantu di Jembatan Citayam? Selengkapnya di Secret Story. Kebetulan aku sering lewat sih Kak, kalau misalkan mau kuliah, mau jalan-jalan itu sering lewat situ. Kebetulan aku juga pernah dengar ceritanya kalau misalkan malam tuh di sana tuh angker banget Kak. Jadi sering ada penampakan-penampakan dan kadang juga suka ada yang ngerasa merinding kalau lewat situ gitu Kak. Emang saya sih tinggal di sekitaran situ ya. Dan kalau lewat malam-malam tuh berasa merinding banget Kak. Nah terus emang jembatan itu juga terkenalnya angker gitu ya, jadi kalau lewat situ kadang ini sekelebat gitu. Gara-gara penampakan hantu wanita yang terekam CCTV itu, keangkeran Jembatan Biru Citayam yang terbentang di atas Kali Ciliwung langsung menjadi bahan pembicaraan warganet. Banyak pembuat konten misteri di medsos yang kemudian sengaja datang untuk mengungkap keangkerannya. Mereka penasaran. Menurut kesaksian warga, sejak dulu Jembatan Biru Citayam memang berbalut kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Dengan penghuni goibnya yang kabarnya suka mengganggu dan mencelakai pengguna jembatan. Jadi orang bahkan naik ojek, ada yang tutupin matanya karena ngelihat serem pak gitu juga. Ada juga yang orang baru jatuh ketika tanya, tadi saya dijorokin, bisa juga. Ada beberapa orang, bahkan ada kali 6-7 orang yang jatuh itu katanya dijorokin. Yang jatuh adalah di sini, di ujung sini. Kalau dulu di sini ini penuh bambu Bu, bahkan ini tempat saya ini juga penggalian pasir. Bahkan pasirnya paling bagus menurut. Nah makanya banyak yang datang ke sini pakai mobil, ambil pasir, nah di sini bambu. Mungkin dibilangnya ya tempat-tempat yang jiduan anak gitu. Ya bisa dibilang penunggu, bisa dibilang ada yang datang. Dari atas sana turun ke bawah, pas sampai tengah jembatan hilang. Gitu. Suara sih pernah ke orang minta tolong gitu, tapi pas diparanin tuh kagak ada. Warga sekitaran Depok yang akan menuju wilayah Kalimulya pastinya memanfaatkan Jembatan Biru Citayam sebagai akses penghubung atau jalan pintas. Dinamakan Jembatan Biru karena jembatan tersebut memang dicat warna biru. Hanya saja karena suasananya sepi, ditambah lagi posisinya cukup tinggi di atas Kali Ciliwung, menimbulkan perasaan ngeri saat kita melintasinya. Kabarnya ada saja orang yang kesurupan diganggu penghuni jembatan saat melintasinya. Tapi orang kesurupan, saya ada lihat beberapa orang, mungkin 2 atau 3 kali orang kesurupan. Dan itu ketika ditanya itu katanya ya penunggu jembatan ini. Kalau setahu saya ya laki-laki serem, gede, hitam gitu. Namanya Pak Jenggot atau siapa namanya itu. Saya lupa ingat sih namanya. Yang sering kesurupan juga selalu jemputnya itu. Ya. Bahkan kan kalau dibacain ayat, dia ikut. Ini sih sebetulnya dengan dibikin cerita itu ada hal tadi. Orang akan lebih berhati-hati, jadi tidak sembarangan saja. Cuman dengan adanya sugesti ini juga tidak baik gitu. Orang yang tadinya biasa saja untuk melintas ketika dengar tadi cerita-cerita seperti itu malah menimbulkan rasa takut. Nah ini yang juga bisa menyebabkan justru dia malah terjatuh. Menurut penuturan warga, Jembatan Biru awalnya berupa jembatan bambu sederhana hasil swadaya masyarakat Kampung Hutan dan Pondok Rajet. Dibangun sebagai jembatan alternatif untuk memudahkan warga yang beraktivitas ke Depok atau sebaliknya. Jembatan bambu yang berusia sudah cukup tua itu lalu diganti dengan bahan besi di tahun 2015 demi keamanan dan kenyamanan warga. Meski Jembatan Biru kini dikenal sebagai jembatan yang angker, namun warga Depok dan Bogor masih sering melintasinya untuk menghemat waktu.
Ini jembatan gantung menghubungkan antar Depok dan Bogor. Dan ini jembatan paling strategis di mana jembatan ini bisa memperpendek orang datang mau ke Bogor atau mau ke Depok itu sendiri daripada lewat depan, lewat Citayam. Ini sangat strategis sekali jembatannya. Jembatan Biru merupakan satu dari sekian banyak jembatan yang ada di daerah Depok. Keangkerannya bahkan hampir menyamai jembatan Panus yang dibangun insinyur Belanda Stefanus Leander tahun 1917. Banyaknya jembatan di Depok memang disebabkan karena wilayahnya yang dikelilingi sungai, khususnya Kali Ciliwung yang lebar dan berarus deras. Ya, dulu kan kita tahu ya, masyarakat itu hidup nomaden, berpindah-pindah, kemudian selalu mengikuti aliran sungai, jadi di tepian sungai gitu, pemukiman-pemukiman. Nah ini dengan terbelahnya oleh sungai, mereka kan kemudian harus beradaptasi, mereka harus mengadakan komunikasi atau kegiatan yang harus menyeberangi sungai. Nah ini pada awalnya kan juga seperti misalnya Sungai Ciliwung. Ciliwung ini kan lebarnya tidak seperti sekarang, tentu saja dulu juga sangat luas ya lebarnya, kedalamannya juga sangat dalam. Nah ini pada awalnya untuk menyeberang dari bagian itu yang terbelah oleh sungai ini, mereka dulu menggunakan eretan yang dibuat dari bambu. Bukan tanpa alasan, jika warga setempat menyebut kawasan Jembatan Biru adalah daerah yang menyeramkan. Apalagi warga kerap menjadi saksi penemuan mayat orang hanyut baik dari arah Manggarai, Jakarta ataupun arah Katulampa, Bogor. Fenomena ini seakan menjadi pembenaran dari keangkeran Jembatan Biru. Warga lalu mengkait-kaitkannya dengan sosok penunggu jembatan yang diyakini kerap meminta korban. Kadang-kadang dari Citayam ada sering anak dari Citayam kemarin mandi ada, makanya terjadi tuh meninggal atau kanyut gitu. Itu jadi Citayam. Kan kalau ada itu kan jin nyari, kalau udah lama nggak ada orang kanyut nih, nah jin nyari. Pas udah nyari itu kadang-kadang ada saya, nah, itu kadang-kadang pada mandi di sini loh. Awas pada wanita kalau kanyut apa? Nah itu sudahnya nggak jadi dia mandi. Kadang-kadang udah dibawa sama jin tuh kadang nyari. Bisa udah lama nih, ada tahunan, nggak ada yang main di kali, dia nyari. Masih itu tertarik nih, gitu. Mau ada kayak Masmin misalnya lagi, yuk mandi di kali yuk mandi di kali, gitu. Selain banyaknya penemuan jasad orang hanyut, di sekitar Jembatan Biru Citayam, warga juga kerap melihat sejumlah penampakan yang diiringi suara jeritan meminta tolong memilukan. Entah dari mana datangnya. Kemunculan suara misterius itu seakan tak mengenal waktu dan meneror warga sekitar. Sering lihat juga, kadang-kadang dia lompat gitu, serem dah gitu, makanya. Udah pernah sering saya kadang-kadang turun sini kan jam 1 malam, jam 12 malam gitu. Ada berupa jin, berupa istilahnya kayak harimau, apa gitu. Ada juga tolong, minta tolong gitu. Makanya itu banyak kan kadang-kadang orang juga lompat. Pada saya nih lagi di dalam rumah, kadang saya juga lompat juga ngeliat. Orang minta tolong, pas dilihat itu orangnya nggak ada. Terlepas dari kesan angker yang menyelimuti Jembatan Biru Citayam, sebagai umat beragama, hendaknya kita tak begitu saja percaya dengan hal-hal mistis yang tidak ada bukti kebenarannya. Meski begitu, ada baiknya selalu waspada karena kecelakaan bisa terjadi di mana-mana.